Oke, nama gue Muhammad Raihan. Biasanya orang manggil gue Raihan. Gue dari Jakarta Barat. Aku namanya Alia, aku dari Jakarta. Oke, nama gue Fahri, gue dari Serang, Banten. Perkenalkan, nama saya Saifuddin. Gue dari asli Cirebon. Lagi main di Jakarta Sneakers Day 2022, ada di Senayan City dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Maret. Ini sesuatu yang gila sih sebenarnya bagi para pecinta-pecinta sneakers yang emang 2 tahun libur tanpa ada silaturahmi tos bareng teman-teman sneakers, diadain lagi. Gila sih ini. Thank you banget buat JSD sama BCA. Wah, gue seneng banget gara-gara JSD ada lagi, karena gue sempet gak bisa kesini gara-gara kan gue mondok ya. Gue pesantren di Tangerang selama 6 tahun, jadi gue bersyukur banget gue bisa kesini, apalagi sempat hiatus 2 tahun itu kan. Gue nggak bisa kesini, gue sedih banget sumpah. Jujur ya, gue senang banget soalnya JSD ini udah lama banget ya, udah nggak ada ya, udah sekitar 2 tahun. Pas ada gue langsung beli tiket buru-buru dah, soalnya kalau dicek sekarang tiket-tiketnya udah pada habis juga gitu kan. Seneng banget lah pokoknya ada. Terus di sini juga banyak brand lokal ya, brand lokal yang keren-keren lah pokoknya. Jadi kalian nggak bakal rugi kalau datang ke sini. Jujur nih, aku nggak pernah menang apa-apa sedihnya. Tapi ya aku kesini untuk lihat ya sepatu-sepatu yang aku cari gitu. Aku mau lihat karena udah hiatus, aku mau coba, terus akhirnya udah ada. Aku mau cobain sepatu-sepatu yang aku selalu cari gitu daripada belinya online dulu kan. Terus ya aku datang ke sini lihat brand-brand lokal juga. Aku jadi seneng kayak brand Indonesia tuh udah terkenal dan growing lah ya. Mau ngerekomendasiin 3 brand lokal yang ada di JSD ini. Tentunya ada Kompas ya, udah pasti tahu lah Kompas. Kalau Kompas itu lagi ada ngerilis 2 pattern mereka, itu ada Baby Blue sama Double Black. Itu hanya rilis di sini ya, eksklusif. Untuk yang kedua itu ada Vicious Pain X Never to Levi's. Itu mereka juga keren banget sih, baju-baju mereka tuh keren banget. Rilis hari ini juga. Terus yang ketiga itu ada HRCN. HRCN juga itu brand dari Bandung. Itu mereka lagi ngerilis sepatu dengan bahan kulit, cuma 150 piece. Itu keren banget, itu cuma ada di JSD aja. Seperti yang ada di belakang, mungkin dari pagi ini ngantri, gila parah sih. Kompas punyanya Pak Kahar, dari desain grafisnya Pak Haji, Mas Haji. Ini ada rilisan terbaru, ada dari kolaborasi dengan BCA, ada Kompas Ekspresi dari teman-teman yang mengikuti movie event dari awal. Ada juga dari Stay Cool, produksi kaos kaki, Shock mungkin. Aku tahu kaki satu, terus ada juga panah. Aku lupa yang lain. Kalau menurut gua sih, selama dia punya identitas ya kan, dia dan konsisten, ya pastinya pasti bisa berdiri sendiri sih. Yang penting nggak apa ya, yang penting bisa berdikari lah, berdiri di kaki sendiri lah. Terus konsisten udah pasti, dan tentunya marketingnya juga ditambahin lagi gitu, biar semua orang yang ada bisa aware sama brand lokal kita gitu. Cukup baik sih, ada peningkatan. Begitupun dari diri saya sendiri. Sebelumnya saya belum pernah tahu tentang apa itu brand lokal. Mungkin semakin kesini semakin tahu, semakin kenal. Alhamdulillahnya udah ada yang mendunia, layaknya Kompas yang kemarin kolaborasi sama Tem Impala mungkin. Banyak lagi yang lainnya. Semoga ini akan berjalan terus dan lebih berkembang untuk kebaikan UMKM di Indonesia ini. Ya ada brands yang ngikutin other brands gitu. Tapi I think kalau when it comes to creating art, we copy but make another original form out of it gitu lah ya. Jadi kayak kita ada a signature, something that makes it original. Menurut gue sendiri brand lokal Indonesia ini berkembang cukup baik, apalagi di event JSD ini kan semakin diperkenalkan segala macam kultur Indonesianya, dan juga
semakin bisa merambah ke rekanca internasional seperti Erigo gitu kan, atau seperti brand lokal saat ini yang sedang ada di Paris seperti 3 Second atau Greenlight. Gue berharap juga dari JSD ini bisa merambah ke internasional gitu. Kalau harapan ke depan sih tentunya mereka bisa makin maju lagi, disupport juga sama semua kalangan, berbagai pihak, mulai dari pemerintahnya, terus kitanya sendiri dengan beli produk-produk mereka, biar mereka juga makin maju, makin bisa mengeluarkan inovasi-inovasi yang baru. Harapannya untuk brand lokal lagi tetap semangat, tetap stabil, lebih terus berkembang untuk kemajuan UMKM di Indonesia. Good luck untuk brand lokal Indonesia. I really hope that brand kita tuh goes international. Terus aku mau coba kalau kita international gitu, orang-orang tahu Pesan dan pesan gue untuk brand lokal, semoga semakin maju, semoga sukses terus. Dan bagi kawan-kawan gue yang di luar sana yang ingin atau belum paham sama brand lokal Indonesia, coba lu pelajarin deh. Kembangkan aset lokal dulu, baru aset luar. Halo, saya Brian dari Brand Oxford Society. Saya Brian Otodi Harjo. Di sini sebagai Creative Director dari sepatu kaki. Saya dengan T-Bone dari Parabellum Tactical Gear. Halo, aku Angga dari Davo. Oh, halo, saya Kamal dari Pana. Halo, saya Aji Andoko, Creative Director dari Sepatu Kompas. Sekarang kita lagi ada di JSD 2022. Event pertamanya Pana, dan kita juga di sini diundang sih sebetulnya. Jadi ya kita bersyukur banget bisa ya kayak mulai lepas dari pandemi lah. Dari sebelumnya kita cuma bisa online. Ini seneng banget sih. Udah apa? Artinya udah kembali bergairah lagi ya. Ya jujur senang banget ya bisa ngadain event offline lagi, karena selama 2 tahun terakhir kan kebanyakan event-event ini formatnya online ya, dan itu pasti beda sekali lah, nggak semeriah kalau kita ngumpul bareng secara fisik, bisa lihat langsung, bisa touch and feel-nya beda ya dengan online. Jadi kita happy banget, dan kebetulan ini juga event offline pertama kami sebetulnya. Jadi selama ini kami belum pernah ikut-ikut offline event seperti ini. Ini for the first time juga kan kita Jakarta Sneakers Day ini sebagai pengenalan lah ke anak-anak zaman sekarang gitu. Maksudnya yang marketnya berbeda dari yang sebelumnya, supaya mereka nggak tahu kalau brand kaki itu sebenarnya udah dari tahun 2018-an sebelum-sebelumnya lah gitu. Dan kita emang basicnya tuh emang dari Bandung, tapi emang fully production kita tuh emang di Surabaya gitu. Pabrik kita emang di sana, dan emang 90%, 100% semuanya emang buatannya emang pure lokal sih, emang Indonesia gitu. Dan kita seneng banget sih masuk ke JSD, maksudnya sebagai gue nunjukin untuk showcase misalnya kayak first project gue lah di sepatu kaki ini ya inilah siluet inilah, ada 2 model ini, kayak gue mengambil detailnya tuh seperti urban outdoor lah, karena kadang kita perlu sesuatu hal-hal yang baru, sesuatu hal yang fresh untuk ngenalin lagi sih ke market-marketnya, ke anak-anak yang suka sneaker lokal gitu. Kalau sepatu yang mengambil tema outdoor ini nih, kayak urban outdoor ini nih, bisa dipakai untuk sehari-hari lah gitu. Dan kita happy sih udah dikasih kesempatan di Jakarta Sneakers Day, kita bisa kasih tahu ke anak-anak yang belum tahu kanki, kenalin kanki itu apa, sepatunya tuh gimana, kita mengarahnya kemana gitu. Tentunya semangat banget ya, maksudnya akhirnya bisa ketemu lagi sama teman-teman, maksudnya offline market seperti ini, karena ini betul-betul suatu kesempatan ya kita bisa
ketemu lagi dengan komunitas-komunitasnya. Kita juga present produk-produk terbaru kita kepada komunitas sneaker. Ini seru banget sih, akhirnya kayak ngerasain vibe temen-temen semua pada kumpul di sini dan ngerasain energi yang udah lama nggak kita rasain lagi di 2 tahun terakhir pas pandemi. Jadi ini merupakan momen kita sih, momen untuk kita kumpul lagi, rasain bareng lagi, dan ya buat silaturahmi lah sesama penggila sepatu di Indonesia. Mungkin kalau ngelihat dari tema JSD sih, kita ngelihatnya bahwa ekosistem sneakeran di Indonesia baik brand lokal maupun brand luar itu harusnya bisa berkolaborasi ya, tidak harus saling bertentangan satu sama lain gitu. Buktinya dengan di JSD ini juga kita bisa saling berdampingan gitu sih kita ngelihatnya. Nggak perlu kayak ya mungkin ada yang masih ngerasanya kayak kalau ada brand luar itu brand lokal nggak laku gitu, atau brand luar ada event ngelihat ada brand lokal ngerasa ngerendahin eventnya misalnya gitu sih. Connect Collaborate bagi saya sih sebenarnya lebih bagus ya untuk tema sekarang. Jadi lebih ke kita kesannya sama-sama aja gitu loh, sama-sama untuk mulai lagi sih kalau dari saya sih mulai lagi industri ini yang kita tempuh gitu. Ya, jadi karena kebetulan juga kayak kita kan emang partnership sama BCA udah 3 tahun. Jadi di sini juga di JSD di event kesempatan ini kita mengajak semua teman-teman untuk ngerasain kolaborasi dan keintiman dari Kompas dan BCA gitu. Jadi kayak di tema JSD ini kita bawa semangat kolaborasi yang tentunya beda ya dari kolaborasi pada umumnya. Jadi kita bikin sebuah experience di booth kita yang kita mereplika lah kantor cabang umum dan KCP BCA. Jadi kami memang mencoba, kebetulan tahun ini baru sekali mulai masuk ke segmen bisa dibilang non militer ya, karena kami di NE-nya sendiri kan memang tactical itu lebih ke selama ini fokus ke military market. Jadi produk-produk kami ini semua memang khusus dibikin untuk kebutuhan militer dengan military specification. Nah, baru mulai tahun ini kami pelan-pelan mencoba melebarkan segmen masuk ke retail ya, retail market yang bisa digunakan oleh khalayak umum, terutama pengguna sneaker dan lain-lain. Nah, Connect dan Collaborate ini benar-benar kami mencoba upaya untuk mendekatkan diri dengan segmen yang baru, dengan contohnya dengan kolaborasi beberapa teman-teman yang sudah pelaku industri sudah lama di bidangnya. Kita coba connect, collaborate. Kita sudah melakukan ada beberapa kolaborasi dengan shoe designer, dengan influencer beberapa. Jadi ini benar-benar jadi perdana kami lah ya, coba masuk gitu. Jadi temanya cocok sekali lah. Jadi mencoba mengenalkan mil spec look ke halayak umum. Connect and Collaborate ya, kita benar-benar di tahun ini kebetulan kita kan juga rilis produk kolaborasi kita. Ini tuh kita Oxford sama si Satya Fiji hari ini. Jadi kita collab dan kita rilis hari ini adalah dimana semangat kolaborasi ini tentu akan membangun suatu vibes yang positif banget, karena tiap brand tuh kan punya identitas yang berbeda pastinya ya, punya persona yang berbeda. Pada saat kita berkolaborasi itu menjadi sesuatu berbentuk satu persona baru yang unik. Connect to collaborate ya, berarti kan kita saling koneksi satu sama lain untuk melakukan kolaborasi yang maksudnya itu intinya bisa cross market lah, dari brand A sama brand B gitu, atau dari individual A dengan individual B, akhirnya lahirlah sesuatu karya yang baru gitu. Di sini kayak kita memang nggak keluarin kolaborasi, tapi ini kayak Connect to Collaborate-nya adalah gua sekarang sebagai tim Kanki, sebagai keluarga Kanki juga, jadi kayak gue pengen connect to collaborate experience yang ada di gue ini buat gue tumpahkan lah ide-ide liar gue tuh di sepatu Kanki gitu, dan gue pengen kenalin lah, dan gue pengen banget ngebantu Kanki ini rebranding sebagai sepatu yang affordable, tapi untuk kualitas sangat-sangat mumpuni banget lah, di atas standar gitu. Battle ya, kita bakal ada sneaker battle tapi itu online di Instagramnya Kompas. Jadi tahun lalu kan kita bikin kompetisi Kompas Ekspresi, jadi ini semua pemenang tuh diinkubasi untuk ngedesain sendiri gitu, dan ini bakal di battlein di sosial media. Nah, terus kita juga launching sepatu artikel terbaru dari Retrograde. Kita rilis yang double black sama yang blue, baby blue. Di sini ngebawa artikel kolaborasi Pana dengan sepatu Kimin
yang edisi slip-on Natuna menggunakan bahan ecoprint tie-dye dengan kain tenun. Itu sih yang kita bawa, ya kita highlightnya. Kalau yang dua lagi ini memang general release kami. Kita sekarang kebetulan bawa 2 produk baru, itu rilis eksklusif di JSD tahun ini. Yang ini di sini ada yang putih, kita beri nama Boston. Yang sini yang hitam, ini kita beri nama Denver. Ini eksklusif untuk di JSD. Lalu untuk di JSD sendiri kita ada program khusus, kita ada diskon up to 40%. Kita stok-stok yang di sini itu up to 40% semua. Jadi datang sini. Ya, ada beberapa artikel baru, nanti bisa dilihat di sini. Kita ada Parabellum Bristol sama Parabellum Ludus, yang memang kalau Parabellum Bristol itu lebih ke utility work boots ya, bisa dipakai buat motoran, outdoor, atau dijadikan daily boot. Sedangkan yang Ludus itu benar-benar buat sebagai urban sneaker ya, istilah daily sneaker yang bisa kita pakai buat harian, mau kerja, mau kuliah, mau olahraga ringan pun masih bisa gitu. Jadi kita ada beberapa line up baru yang kita kenalin di sini. Ini kita baru kita rilis hari ini. Iya. Special koleksi dengan Satya Biji. Itu kan ya, mungkin satu yang paling ditunggu-tunggu adalah collab, tapi walaupun ini masih istilahnya masih under the wrap ya. Kita ada collab dengan salah satu influencer sneaker yang paling ternama di Indonesia. Huruf depannya A dan beliau jadi pembicara sekarang, jadi saya belum berani. Kita udah ready banget dengan artikel itu. Beliau juga pertama kali baru mencoba berkolab untuk footwear, padahal selama ini beliau sangat dikenal sebagai footwear reviewer ya, tapi baru kali ini kita coba collab bareng. Itu yang paling ditunggu-tunggu sih untuk tahun ini sebetulnya. Selain itu untuk di segmen militer kita juga ada beberapa artikel yang memang bisa dibilang advance ya di bidangnya ya. Jadi kita akan ngerilis mungkin sekitar 5 artikel baru tahun ini lagi, di luar yang sudah kita perkenalkan sekarang. Bakal seru sih, jadi kayak tahun ini kita bakal launching Proto 2 dan itu gila banget, radikal banget desainnya. Terus kita bakal launching sepatu di luar vulcanized, kita bakal bikin capsule dan running shoes, dan beberapa kolaborasi bakal hadir di tahun ini sih, gitu sih. Ini bakal jadi tahun yang gila banget tuh. Kolaborasi kita sih secepatnya ya. Tapi untuk sekarang ini base-nya kita emang lagi pengen kuatin dulu nih silhouette kita yang paling terbaru, rebrandingan kita yang paling terbaru. That's why di sini lumayan tanggung jawab gue, karena gue pengen bikin sesuatu yang fresh lagi lah, yang sesuatu hal yang baru dibandingkan yang kaki yang sebelum-sebelumnya ini. Gitu, gue pengen kasih sentuhan-sentuhan yang emang biasa gue gunakan selama gue experience di sepatu, di brand-brand hal lain, di kolaborasi-kolaborasi gue yang lain. Gue pengen tumpahin itu semua sih. Maksud gue, ini gue bukan kolaborasi dengan Kanki, tapi gue di sini pengen bikin sesuatu yang baru lah bersama Kanki. Gitu. Dan untuk rilisan-rilisan ya mungkin nanti silhouette ini, 2 model ini bakal rilis di bulan 5 atau bulan 6 lah. Kita lagi godok, jadi nanti gue harus balik lagi back to work buat bikin lagi warnanya apa, detailnya apa, karena ini yang kalian lihat semua di sini nih, ini masih fully sample, 100% sampel. Jadi belum tentu ada colorway yang mungkin ada tambahan lagi, ada detail yang baru lagi, atau mungkin salah satu dari sini ada yang nggak rilis ya. Who knows, kita nggak ada yang tahu. Tapi ya ini kayak sebagai itu dia, gue balik lagi bilang kayak ini kayak sebagai titik balik lah, turning point dari sepatu Kanki ya. Startnya semua dari model inilah gitu. Ada, kita memang jadi semangat kita itu semangat untuk membangun suatu komunitas yang positif, dan dimana kita percaya dengan kolaborasi itu kita akan membangun suatu koneksi satu dengan yang lainnya antara sesama pelaku industri kreatif seperti ini gitu ya. Kita akan terus berkolaborasi. Kedepannya kita mau ngerubah bahan baku utama jadi bahan upcycle keseluruhannya. Jadi nanti 100% kedepannya itu kita pakai bahan limpahan pabrik. Davol sendiri nanti ada kolaborasi dengan salah satu brand ya, kita nggak bisa sebutin sekarang. Yang jelas kita untuk bulan depan kita yang pasti liris artikel lagi. Dari 2018 sampai 2021 memang dari jumlah kapasitas meningkat. Jumlah brandnya itu memang meningkat, cuman dari 2021 sampai 2022 memang secara jumlah kita menurun banget. Meskipun secara kualitas ada yang meningkat gitu.
ya mungkin untuk 5 tahun ke depan kita masih aman lah dengan hype yang ada. Ya menurut gue sih kayak apa yang dilakuin teman-teman semua di industri ini gila banget sih, kayak apa ya, semangatnya, dan gue ngelihat kayak banyak perkembangan di cara eksekusi dan desain, dan menurut gue tuh happy banget karena banyak pilihan gitu yang market bisa dapet gitu. Dan saran gue sih terus explore, terus komitmen, dan jangan pernah berhenti gitu sih. Jadi emang lu harus terus berkarya terus sih, kayak gitu. Brand lokal, entah itu apparel, entah itu footwear, semuanya tuh sekarang berkembang banget sih. Semua dengan taste-nya mereka masing-masing, semua dengan konsepnya mereka masing-masing, semua tuh berkembang. Mereka mengeluarkan konsep-konsep baru, mereka keluarin detail-detail baru, mereka keluarin silat-silat baru, ya itu dia kita harus support satu sama lain sih gitu. Dan kita harus memberikan apa ya, sesuatu yang berbeda lah, maksudnya kita juga harus kasih sesuatu yang sesuai dengan apa yang kita tawarkan gitu sih. Untuk perkembangannya bagus banget sih, maksudnya banyak banget sekarang sepatu-sepatu lokal, brand-brand baju-baju lokal yang brandingannya tuh udah bagus-bagus banget. Dan itu dia, walaupun brandingan bagus tapi itu dia back to the quality sih. Kualitas juga harus dijaga kan, nggak cuma buat asal branding doang gitu, tapi yang harus dilihat itu the quality-nya. Bangkit sih. Nothing is impossible. Satu kata, keren. Satu kata, Lokal brand dan industri kreatif kita. berkembang. Iya. Maju terus. Nama gue Easter James, gue dikenal apa ya, sebagai content creator, sneaker enthusiast. Halo, gue Satria Fiji, gue salah satu profesional skateboard di Indonesia. Halo, apa kabar? Gue Aditya Loji, sneaker content creator dan marketing dari Jakarta Sneaker Day. Hey guys, perkenalkan nama gue Jejo. Gue JSD lebih mantep ya sekarang, maksudnya udah mature banget, toko-tokonya udah rapi-rapi banget, booth retailnya juga banyak, dan menurut gue ini kesempatan banget dimana sneakers kan udah lama kan, JSD udah 2 tahun kan, dan ini di saat JSD reborn lagi. Hadirnya Jakarta Sneaker Day di saat kayak gini, ini fresh air banget. Kita udah 2 tahun kali nggak ada event sneakers ya, nggak ada sesuatu yang bikin kita bisa ngumpul bareng, kita bisa kolaborasi bareng, kita bisa saling ngobrol bareng. Akhirnya ada lagi, dan menurut gue sih ya ini bisa kelihatan dari excitement teman-teman yang datang bahwa udah pada kangen semua, dan alhamdulillah bisa ada lagi sih. Yang pasti ini udah kayak apa ya, udah penantian panjang nih buat anak-anak sneaker. Akhirnya ada acara offline lagi yang pasti ditunggu-tunggu banget, seru banget. Gue juga udah apa ya, udah kangen sama ambience acaranya loh. Jadi kayak rame-rame lagi, seru banget. Seru sih, gue lihat juga teman-teman udah kangen banget sama event-event kayak gini. Di samping bisa belanja, bisa sharing-sharing juga, karena gue ngeliatnya jadi kayak ajang reuni gitu para brand. Dan gue lihat juga banyak sekarang brand lokal malah beda banget sama sebelum pandemi ya. Sekarang tuh lebih kreatif, terus juga jualannya juga nggak kalah sama brand luar karena semua udah main di marketplace. Tambah bagus. Connect and collaborate itu artinya lebih ke ya gimana kita mungkin bisa connection satu sama lain, apalagi di Jakarta Sneaker Day ini ya, ketemu sama teman, kita nanti bisa melakukan sesuatu bareng. Jakarta Sneaker Day juga meng-emphasize atau ngasih apa ya, semangat ke tenan-tenannya untuk yang main produknya jangan cuma sendirian, tapi juga
nggak cuma bersaing gitu ya, tapi juga membuat sesuatu bersama. Jadi dan kita di sini untuk bersaing, kita di sini untuk bersatu, kita bikin sesuatu yang keren gitu dan dihadirkan di Jakarta Sneaker Day. Collaborate tuh kalau gue ngartinya karena gue ada kerja sama dengan JSD, jadi kayak ini nggak cuma satu sisi sih. Jadi kayak ini ada dua arah, apa yang mau gue lakuin, apa yang JSD pengen lakuin. Jadi kayak satu hal yang kita bisa collaborate bareng-bareng untuk achieve satu hal yang memang kita pingin juga bareng-bareng. Ya kalau menurut gue sih banyak banget sekarang yang emang penting banget ya kolaborasi. Karena semuanya udah crossing banget. Kalau gue lihat kayak banyak brand-brand yang mungkin tadinya graffiti kolaborasi dengan produk gitu. Yang zaman dulu ya udah graffiti lu ngegambar aja di tembok atau lu bikin aja pameran sendiri. Tapi sekarang dari karya dikolaborasiin ke produk. Akhirnya segmennya jadi lebih luas kan. Yang tadinya cuma segmen street graffiti tapi bisa jadi ke produk juga, jadi lebih ke fashion. Kalau ngeliat sih kelihatan ya dari tangan-tangannya, maksudnya tangan-tangannya sini rapi-rapi semua, niat-niat semua. Jadi udah nggak bisa sembarangan kayak dulu mungkin kayak cuma meja doang. Sekarang ya kalau lu mau masuk JSD lu mesti connect and collaborate, which is standarnya mesti sama deh. Gue jujur gue tertarik banget ngeliat salah satunya ada Parabellum. Parabellum tuh kayak sepatu militeri gitu yang kayak ternyata keren ya. Gue belum pernah lihat langsung, kebetulan gue bisa lihat di sini. Kalau brand-brand lain juga banyak sih, tadi ada selain brand lokal tuh ya ada dari BPIPRI bikin booth juga yang mestinya temen-temen datang ke sini untuk bisa belajar lebih banyak lagi, karena di sini bukan cuma jualan doang. Di sini teman-teman bisa sharing juga, bisa ketemu sama teman-teman lain juga, dan bisa ada wadah buat nanya-nanya juga, contohnya BPIP tadi. Ya, JSD 2022 ini gue penasaran sama low carpet. Karena kayaknya belum pernah ada nih dia nih. Tadi juga gue sempat main ke booth-nya, di mana ternyata Indo udah bisa bikin karpet cutting yang beli sampai orang-orang luar. Bahkan masuk Hypebeast gitu. Selama ini kita cuma ngeliat, oh karpet itu yang bikin pasti dari luar negeri gitu, dan kita beli. Kali ini ada yang menarik banget. Itu sih yang gue penasaran. Gue pengen banget punya karpet itu sih. Brand lokal yang gua lirik itu banyak sekali. Ada Parabellum ya, sebelumnya di Jakarta Sneaker Day kita nggak ada military good, sekarang ada, walaupun dengan sentuhan sneakers. Ada Oxford Society, brand streetwear dari Bandung gitu ya. Banyak banget sih sebetulnya yang bisa dilihat di sini. Of course Kompas juga selalu ada ya, cuman kalau dari overall yang tadi saya sebutin sih semuanya itu yang wajib mungkin dicek, karena gue personally juga suka. Gue lagi nyari sepatu Kompas sebenarnya mau gitar-gitar, cuman di mana ya sepatu Kompas ya? Ada di sana. Di luar atau di sini? Ini yang BCA. Oh oke. Wah belum kelihatan ya, aku baru masuk sih, jadi aku nggak bisa ngejudge dulu. Maksudnya ini hari pertama, aku juga datang pagi-pagi banget. Tapi so far aku lebih suka JSD sekarang, yang actually lebih mature. Boot-bootnya semua lebih bagus, jauh lebih rapi, retail-retail lebih banyak. Jadi kalau suruh milih aku pilih JSD sekarang. JSD 2022 jelasnya dibatasin orangnya, ya kan? Jadi nggak terlalu sumpek. Nggak kalau JSD sebelumnya itu kayak full banget, pack banget. Di sini kita punya waktu, diberi waktu dari masing-masing pesertanya. Jadi biar tetap bisa terbatas, secara kesehatan juga terjaga. Ya, serunya lagi di sini kalau lo lihat di 2022 semua bootnya keren-keren. So jadi kalau gue bilang jualan juga nggak kayak dulu ya, nggak cuma asal jualan. Sekarang orang-orang udah berlomba-lomba ngasih lihat image mereka seperti apa dan lain. Ini jadi satu kemajuan yang luar biasa sih. Perbedaannya lebih terkonsep sih. Gue ngerasa lebih enjoy buat masuk. Kalau dulu kayak ya masih bagus juga, cuman yang ini lebih konsep banget, keren sih. Perbedaannya sih ya of course dari segi acara dan segi tenan mungkin lebih sedikit, karena ada beberapa prokes yang harus diikutin gitu ya. Cuman kalau overall ya, kalau teman-teman datang ke sini teman-teman akan ngelihat gimana yang biasanya tadi mungkin event ini suasananya tadinya kayak bazar, just another lo datang kayak pameran biasa, tapi sekarang teman-teman tenan kita semua juga semangat sekali untuk ngasih lihat bagaimana sih DNA brandnya melalui
experience yang dihadirkan di setiap booth. Banyak banget New Balance itu ngasih satu experience tentang eco-friendly product, kemudian di Converse kita bisa nge-patchin produk kita sendiri, sepatu kita sendiri. Ada preview dari toko barunya Our Daily Dose. Aku pakai double school, ini bootleg-bootlegan double school. Sepatu kompas tentunya, dan gitu apalagi ya. Dominate juga kalau pakai mau share sama outer gitu. 3 kolaborasi brand lokal. Bentar, gue mikir dulu apa ya. Oh, kalau ini di depan gue ada Eiger. Eiger ya teman-teman tahu lah kalau buat outdoor shoes, salah satu merek yang cukup juara lah di Indonesia. Terus tadi kayak gue bilang ada Parabellum. Terus satu lagi tadi gue ada lihat apa ya? Ini yang di sini atau gue bisa yang di luar? Kalau gue sih satu ya pasti Leak. Rekomendasi brand lokal. Oke. 1 Geomax. Udah pasti. Geomax, terus Eiger, terus Fred Studio. Harapan gue brand lokal lebih mantep ya sekarang, karena udah ada waktunya. Sekarang gue rasa brand lokal juga jauh lebih diperhatiin daripada brand internasional. Jadinya hopefully mereka juga maksudnya bisa ngejaga maintaining dan marketingnya dan secara dan kualitas segala macam gitu sih. Kalau buat brand lokal, gue harap brand lokal tuh nggak cuma sekedar ngebuat terus, dagang terus, tapi make sure mereka juga bisa develop terus, ngelihat dari kiri kanan, mungkin kanan yang keren ya, kanan yang keren apa gimmick ya, advertising ya, marketing kah, oh ternyata mereka punya jalur distribusi yang baik. Nah gue pengennya brand lokal bisa mempelajari kekurangan mereka dan belajar dan develop dari kekurangan mereka. Ya harapan gue buat brand lokal sih lebih kreatif lagi, karena sekarang udah ada marketplace yang tentunya lu bisa gampang jualan. Dan jangan terlalu template lah, bikin sesuatu produk yang emang lu suka dan punya kesempatan juga ngebuka buat teman-teman yang lain dari kolaborasi, terus juga dari story produknya. Jadi nggak cuma bikin produk tapi lu bisa kasih experience.